Jadi waktu pas kecil itu pas TK ya, aku tuh pernah, karena kebetulan orang tua aku mama sama ayah itu kan kerja di luar negeri. Ayah juga kerja di Jakarta dan kebetulan aku tinggal di kampung sama nenek sama kakek. Waktu itu hari sekolah biasa pas TK, terus harusnya itu tuh pakai seragamnya itu olahraga karena hari pas olahraga. Terus tuh ternyata kita salah kostum, kayak baju seragam. Aku malah pakai baju seragam yang lain, pokoknya bukan olahraga gitu. Terus datang-datang kita berdua langsung disorakin sama teman-teman. Aku masih ingat banget. Kita ngerasa di situ, padahal masih anak kecil, tapi kita udah mikir kayak, kok kita nggak kayak anak yang lain ya, diantaranya sama ayah ibunya, kenapa kita sama nenek gitu, kenapa sama yang udah tua gitu. Terus kenapa kita selalu ngerasa dibuang aja gitu, ngerasa nggak diurusin, padahal kalau misalnya dipikir-pikir lagi, nenek kan udah ngurusin kita semampunya gitu kan. Terus kayak gitu, terus aku ngerasa kayak ya gitu, ngerasa dibuang waktu itu pas kecil karena orang tua nggak ngurusin, kemudian temanku juga ngerasain gitu sih. Jadi tuh aku lagi ada research tentang luka pengasuhan dan dari sekian seratusan lebih responden itu faktor terbesar kenapa seorang anak itu merasa punya luka pengasuhan itu paling besar karena pengabaian, neglect gitu. Dan kamu pasti juga pernah baca kan jurnal kalau anak-anak itu sama sekali belum butuh teman. Iya. Karena satu-satunya teman mereka tuh ya teman mereka di rumah gitu. Dan kamu ngerasa waktu itu ada yang berhasil gantiin sosok ayah sama ibu nggak sih? Gak ada sih. Sebenarnya kalau misalkan untuk kayak masalah ekonomi ya, memenuhi banget. Tapi aku ngerasa aku sendiri gitu loh, karena kebetulan aku juga kan sibuk tani kan. Sedangkan aku bener-bener di rumah tuh sendiri. Aku ada adik, cuma aku waktu kecil dulu aku mikirnya adik gak bisa diajak main karena cowok juga kan adik, dan itu masih kecil gitu. Jadi aku ngerasa ya aku sendiri gitu. Dan sebenarnya kan masalah ini bisa selesai dengan komunikasi seandainya ayah atau ibu tuh di awal bilang bahwa keadaan kamu sekarang seperti ini, kalau kamu butuh sesuatu coba bilang ke ayah atau ibu. Kalau kamu butuh sesuatu ini dalam artian yang hal emosional ya, kalau kamu butuh telepon, kalau kamu butuh dipeluk, kalau kamu butuh ini atau itu, kamu bisa ngelakuin ini loh. Nah, komunikasi antar itu tuh akhirnya nggak nyambung, iya nggak sih? Kayak ayah punya struggle-nya sendiri, ibu punya struggle-nya sendiri, dan kamu punya struggle-nya sendiri, dan mereka nggak saling tahu, nggak saling connect struggle-nya masing-masing. Karena nggak komunikasi. Karena nggak komunikasi, benar sih. Tapi halnya lainnya lagi, kalau kan itu kan ayahku kan jauh ya istilahnya sama kan. Tapi ketika kita ketemu, peran ayah tuh ada. Aku ngerasa banget gitu loh, kayak kita bercanda bareng, kita makan bareng segala macam. Pokoknya aku ngerasa ya peran ayahku ada. Tapi ketika jauh, aku ngerasa kok aku diabaikan gitu ya sama orang tua aku gitu sih. Mungkin karena anak kecil juga belum bisa menangkap satu kejadian tuh secara utuh. Jadi kayak per part aja, di saat diabaikan dia merasa full diabaikan, di saat diperhatikan dia merasa full diperhatikan. Jadi kamu setuju nggak kalau komunikasi dengan anak-anak usia ya katakanlah 1 sampai usia SD awal 7-8 tahun itu harus dilakukan secara berkala, bukan hanya lewat 1-2 kejadian penting gitu, tapi secara berkala, rutin walaupun kecil gitu. Iya, setuju nggak sih? Setuju. Kamu tahu nggak Gisel, dulu aku tuh pernah mondok waktu SMP. SMP ya? Iya, Terus? mondoknya di Jogja sih, di daerah Piungan kalau kamu tahu misalnya. Nah, dulu mondok ya namanya baru lulus SD, barang-barang masih sering teledor, kayak baju lah ketuker sama temen, uang sering hilang, terus apalagi ya mungkin ya namanya anak SD baru lulus terus di pondoknya masih banyak yang harus gitu berusaha untuk mandiri. Nah di situ waktu itu aku pernah sempet dikasih saku ya, uang sakunya tuh hilang gitu. Pertama tak cari di lemari, kok di lemari nggak ada ya.
coba tanya di teman siapa tahu nemu di kamar gitu. Ternyata juga nggak nemu. Ya udah akhirnya, nah itu uangnya banyak jadi agak khawatir kan, wah ini uang banyak nih, kalau bilang nggak bisa jajan, tapi kalau mau ngomong sama orang tua juga nggak enak. Akhirnya nggak cerita deh sama orang tua. Ya udah selama 1 bulan itu kan uang saku dikasih di bulan pertama, di hari tanggal pertama sampai buat 1 bulan ke depan. Nah di situ ya udah jajan ya kadang pinjam temen kalau mau jajan, kalau nggak mau jajan ya udah uangnya disimpan lah, maksudnya kalau misalnya ada uang sisa gitu. Ya udah situ sih akhirnya, karena nggak cerita ya mungkin sedih juga ya, karena nggak bisa jajan kayak teman-teman yang lain, tapi di sisi lain nggak mau cerita, takut khawatir gitu. Gitu sih jalan. Terus waktu itu terus-terusan ngilang uang tiap bulan gitu gimana? Enggak, akhirnya karena bawa uang banyak kan juga resiko ya, akhirnya tak titipkan ke itu kayak tabungan di pondok gitu ada. Jadi setiap ngambil uang tuh seminggu sekali ngambil. Terus yang bikin kamu nggak komunikasi ke keluarga? Ya Takut khawatir. Iya, takut khawatir, wah ini uang kok hilang terus, gimana, apa dijahilin atau gimana kan, khawatir gitu. Ya sebenarnya hilang karena keteledoran sendiri sih. Jatuh mungkin. Tapi akhirnya sempat ngasih tahu nggak Zah? Waktu sudah kayak gini, udah dewasa kan? Iya, nggak sama. Oh alah. Tapi ada tahu nggak sih Zah? Tadi kan kamu bilang takut cerita ya. Dulu tuh aku juga ngerasain waktu SMP tuh. Waktu SMP tuh kayaknya kita tuh emang males kayak disuruh-suruh dari orang tua, terus diatur-atur sama orang tua kayak ayo sana belajar atau ayo sana sholat misalnya gitu ya. Terus pas masih SMP tuh kan kayak rasanya pengen aku tuh bisa kok merhatiin diriku sendiri, padahal kita belum punya banyak pikiran yang lebih jauh buat bisa ngendalin diri sendiri ya, namanya masih cuman egonya kita sebagai anak waktu di usia itu kayaknya emang tinggi-tinggi banget. Terus dengan tadi yang ceritamu bilang kalau ya udah aku pengen tetap kelihatan baik-baik aja di luar sana walaupun jauh, dengan ya itu tadi kita sebagai anak-anak masih pengen kelihatan kalau aku juga bisa kok bisa sendirilah gitu kan. Padahal satu sisi sebenarnya di umur itu masih butuh arahan gitu kan. Terus akhirnya dari situ kan kerasa nggak sih kalau sebenarnya dengan apa ya diri kita yang kita maunya sendiri, terus akhirnya tadi menghalang komunikasi ke orang tua. Akhirnya kan pas kita udah dewasa gini kita sadar ya, coba aja dulu diobrolin, dikomunikasiin sama keluarga, pasti ada aja jalan keluarnya ya gitu kan. Iya kan? Cuman ya namanya masih kecil ya, kita jadinya mau komunikasi kan kadang malu, kadang takut atau gimana. Beda sama kayak yang sekarang, kita udah mungkin udah lebih dewasa. Pas mau komunikasi jadinya ya udah enak-enak aja, dan regulasi emosinya juga lebih bisa diatur. Waktu SMP kan kita sedikit disuruh-suruh marah-marah, apa sih bapak gitu kan. Nah kalau sekarang biasa paling kita kayak ya udah ngobrol aja gitu kan. Terus akhirnya pas kehilangan uang atau dan sebagainya, ya udah kita jadi takut aja nanti malah dimarah-marah. Padahal sebenarnya kalau komunikasi kita biasa aja kayaknya bakal nanti cuma dinasihatin. Iya mungkin gitu ya, cuman ya kita SMP terima nasihat tuh rasanya kayak ya Allah orang tua cerewet banget gitu ya. Padahal cuma nasihat ya udah. Paling akhirnya gimana pas kayaknya setuju nggak misalkan komunikasi waktu kita kecil tuh ya sebenarnya kita bisa-bisa aja tapi karena ego kita sendiri. Iya ya. Kayaknya aku juga ngerasain hal yang sama soalnya. Jadi pas dulu tuh pas aku lulus dari pondok itu kan aku umur 18 tahun. Nah itu tuh aku kayak baru pertama kali keluar dari apa ya, baru pertama kali lihat dunia gitu loh. Bener-bener nggak tahu apa-apa di luar pondok tuh kayak gimana, jadi takut nggak bisa gini, takut nggak bisa, beneran takut. Jadi kayak misal contohnya mau ke apa ya, Rocket Chicken mau beli bayar doang itu nggak berani, takut. Terus aku mikir kenapa sih kok kayak gini, kenapa sih, terus aku mikir juga ternyata kalau di rumah juga tuh aku mau ngomong sama ibu pun takut. Kalau di rumah pun aku mau ngomong
sama ibuku sendiri tuh takut gitu loh. Jadi kayak udah di luar pun aku jadi kayak ya takutnya kenapa sih aku mikir-mikir takut, ternyata ya emang dari kecil juga, balik lagi dari kecil tuh takut kalau mau ngomong apapun tuh kayak mikir dulu nih responnya ibu nanti kayak gimana, soalnya kalau aku ngomong nih misal apa ya, aku udah pokoknya harus ngomong banget sama ibu, aku bilangin, ceritain itu mesti nanti langsung apa ya, dijudge, terus nanti ayahku ngebelain, terus jadinya ayah sama ibu yang berantem gitu loh. Jadi aku tuh kayak takut kayak gitu loh, kayak komunikasi di rumah aku tuh apa ya, aku juga sampai sekarang masih bingung gitu aja. Jadi misal kamu ngomong sesuatu menyampaikan ke ibu nggak setuju, kemudian ayah belain, akhirnya malah ibu sama ayah yang berantem. Dan itu terjadi dari kecil. Oke. Dan aku baru tahu, maksudnya menyadari hal itu pas lulus dari pondok. Di saat kamu ternyata nggak bisa mengutarakan hal ke orang lain, Nggak karena bisa di luar, sendiri. nggak bisa. Sebenarnya tuh menurutku ya, mau nggak mau memang kunci awalnya itu kan di keluarga ya. Tapi kemudian ketika kamu nggak menemukan komunikasi yang sehat itu di keluarga, kamu menemukan itu di tempat lain nggak? Kamu Di mana? misalnya sama teman, lebih banyak cerita curhat apapun gitu di teman. Tapi sampai sekarang untuk balik ke rumah untuk cerita masih Sulit banget. di sesi gini bahkan. Iya, Oke. Pernah mencoba sekali 2 kali? pernah. Hasilnya? Hasilnya ya sama aja, mesti ujung-ujungnya tuh ada yang nangis. Entah, pokoknya mesti ada yang nangis. Aku kalau nggak ibu. Padahal tuh aku sebenarnya tahu tujuannya ayahku tuh ikut ngelurusin gitu loh kesalahpahaman kayak. Tapi emang ya apa ya, di ibuku sih yang agak susah, soalnya tuh ibuku tuh ya darah tinggi, terus emosinya tuh emang nggak stabil gitu ya dari dulu sampai tua ini sekarang. Jadi kayak ayahku juga jaga ibu gitu loh biar nggak drop juga, terus kayak jadi ayahku tuh ngerem anaknya juga biar ibu nggak kebablasan gitu loh. Kalau menurutku ya, komunikasi yang sehat itu asalnya dari 2 orang yang sama-sama sudah paham dan sudah selesai memahami dirinya masing-masing. Udah punya dasar, udah punya landasan masing-masing gitu loh. Jadi ketika ada orang lain yang counter dia, ada orang lain yang nyerang, kita nggak merasa diserang karena kita sudah punya defense-nya dalam diri kita gitu. Dan ini kan nggak bisa selesai di ibu ya, maksudnya katakanlah bukan nggak bisa selesai, tapi sampai sekarang nggak ketemu solusinya di ibu. Mungkin beliau punya lukanya sendiri atau gimana, kita kan nggak pernah tahu. Tapi menurutmu ketika kamu pelan-pelan belajar untuk komunikasi sama dirimu sendiri, untuk ngasih landasan yang kuat, oh kalau ada orang nyerang aku itu responnya harus begini, nggak perlu defense, nggak perlu emosional, nggak perlu A, B, C, D, itu menurutmu kamu akan bisa ngomong lebih enak nggak ke ibu? Bisa. Pernah kan? Pernah, soalnya ada ini sih, apa namanya, ada progres juga sih dari semenjak aku lulus pondok itu sampai aku di umur sekarang tuh juga udah kelihatan progres sih, walaupun nggak yang kelihatan banget juga, tapi ya mending daripada yang pas awal. Jadi kamu setuju ya kalau dasar komunikasi sama orang lain, baik sama keluarga, sama teman, sama ayah, sama ibu, itu kita sendiri harus punya landasan yang kuat. Setuju banget. Iya kan? Kayak apa ya? Ya biar kalau ada orang yang counter kita nggak ngerasa gila, kita nggak ngerasa diserang gitu nggak sih? Jadi itu bakal ya kalau misal nggak bisa dari orang tua kita, kenapa nggak dari kita?